Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqna fahma wa rizqan halalan thayyibah. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian dan kita semua dalam kondisi baik, sehat walafiat, dan dijauhkan dari wabah corona. Dan ada satu hal yang memang kita harapkan, semoga virus corona hilang atau sudah mulai tidak ada di Indonesia lagi dan di seluruh dunia, agar kita bisa hidup lebih normal kembali. Baik, untuk sesi hari ini kita akan melakukan pembahasan tentang pengantar peluang. Nah, pengantar peluang dan tentunya peluang itu merupakan hal yang biasa dan sudah sering kalian pahami, sering kalian pelajari ketika kalian ada di SMA. Nah, kenapa peluang ini kita belajar dalam statistik? Karena di statistik akan menghitung bagaimana peluang terjadinya suatu kejadian atau suatu event. Nah, dalam peluang kita akan membahas tentang yang pertama adalah aturan perkalian. Yang kedua adalah permutasi, dan yang ketiga adalah kombinasi. Nah, aturan yang pertama kita akan membahas tentang aturan perkalian. Aturan perkalian biasa digunakan untuk menentukan banyaknya pasangan, perpaduan, rute atau jalur lintasan, dan sejenisnya. Nah, ilustrasinya mengenai aturan perkalian diperlihatkan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara diagram pohon. Yang kedua dengan cara tabel silang. Dan yang ketiga adalah pasangan terurut. Baik, mari kita masuk ke pembahasan tentang diagram pohon. Diagram pohon pada dasarnya penggambaran pasangan dengan meniru keadaan suatu pohon, yaitu batang, dahan, dan daun. Nah, perhatikan contoh berikut. Misalkan kita punya 2 buah celana masing-masing berwarna biru dan coklat, serta 3 buah baju masing-masing berwarna merah, kuning, dan putih. Berapa banyak pasangan warna celana dan baju yang dapat dikombinasikan? Nah, kita akan lihat di sini. Kita akan gambarkan di sini warna celana, warna baju, dan pasangan warna. Di sini kita start dari sini, start.
Warna celananya adalah B untuk warna biru dan C untuk warna coklat. Berikutnya pasangan ke warna bajunya, kita tarik sini. M untuk warna merah, C K untuk warna kuning, dan P untuk warna putih. Sama di sini juga. M untuk warna merah, K untuk warna kuning, dan P untuk warna putih. Nah, maka kombinasinya masuk ke pasangan warna. Yang pertama adalah, kita tarik kombinasi yang pertama. Kombinasi pertama adalah biru merah. Yang kedua adalah biru kuning. Yang kedua dan yang ketiga adalah biru putih. Nah, berikutnya pada coklat kita akan memperoleh pasangan warna, yakni coklat merah. Yang kedua adalah coklat kuning. Yang ketiga adalah coklat putih. Nah, dari ilustrasi tersebut terdapat 6, yakni 2 untuk warna celana dikalikan 3 untuk warna baju sama dengan 6. Nah, pasangan yang dapat dibentuk dari 2 buah celana dan 3 buah baju sebanyak 6 pasang, yakni pasangan yang pertama adalah ini, pasangan biru merah, biru kuning, biru putih, coklat merah, coklat kuning, dan coklat putih. Berikutnya kita akan membuat dengan tabel silang. Aturan perkalian yang dibangun dalam tabel silang adalah memasangkan objek pada baris dan kolom. Banyaknya pasangan objek baris dan kolom menunjukkan banyaknya pasangan yang dapat dibentuk. Kita lihat dulu, kita akan membuat pasangan warnanya karena ada 3, maka kita akan buat 1, 2, 3, 4. Oke. Kita ambil di sini, kita ambil tengah, yaitu warna baju, W baju. Yang ini warna celana. Yang ini adalah merah atau M. Yang ini adalah kuning atau K. Dan yang ini adalah putih atau P. Oke, kita akan garis, kita akan coba warnai. Pasangan yang pertama tentunya
adalah biru, maka pasangannya adalah biru merah, biru kuning, dan biru putih. Sedangkan coklat pasangannya adalah coklat merah, coklat kuning, dan coklat putih. Dari tabel ini akan terdapat 6 pasangan, 6 pasang, yakni 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, berikutnya kita akan masuk adalah pasangan terurut. Pada pasangan terurut ini, misalkan himpunan celana dinyatakan A, ini adalah celana, sama dengan biru atau B, coklat atau C, dan himpunan warna baju kita tulis dengan B, yang terdiri dari warna merah M, kuning K, putih P. Maka pasangan terurut dari himpunan A dan B ditulis sebagai berikut, yakni A kali B sama dengan himpunan B biru merah, biru kuning, biru putih, coklat merah, coklat kuning, dan coklat putih. Jadi keseluruhannya adalah 2 kali 3 sama dengan 6 cara untuk memasangkan warna celana dan warna baju. Selanjutnya, ilustrasi lain dari suatu perkalian dapat dilakukan dengan menggunakan rute lintasan perjalanan. Kita ambil contoh di sini. Seseorang hendak, atau kita ambil nama Andi. Andi hendak berpergian dari kota A menuju kota C.
dan melalui kota P atau Q. P atau Q. Oke. Dari kota A ke P, ke kota P, itu ada 3 jalan. Sedangkan dari P ke C terdapat 4 jalan. Berikutnya adalah dari kota A ke kota Q ada 2 jalan. Sedangkan dari kota Q ke kota C ada 5 jalan. Tetapi dari kota P ke kota Q dari kota P ke kota Q atau sebaliknya tidak ada jalan. Pertanyaannya adalah berapa banyak cara yang dapat ditempuh untuk berpergian dari kota A ke kota C? Pertanyaan itu ada. Maka kita akan membuat suatu jawaban di mana kota startnya adalah A. Kita akan mulai di sini kota A sebagai kota awal. Di sini kota perlintasannya adalah kota P dan kota Q, kota perlintasan, dan di sini adalah kota tujuan yaitu C. Ini kota perlintasan, ini kota tujuan. Jalur yang pertama adalah kita akan masuk A ke P, yakni ada 3 jalur. Kita dari A ke sini, 1, dari sini ke sini, 2, sini, 3. Ada 3 jalur. Berikutnya dari P ke C, dari ujung ke sini, 1 jalur. Dari sini, 2 jalur. Dari sini, 3 jalur, dan terakhir jalur keempat dari bawah. Nah, adapun dari A ke Q, jalur pertama, jalur kedua. Dari Q ke C memiliki 5 jalur, yaitu jalur pertama, jalur 1, jalur 2, jalur 3, jalur 4. Maka banyaknya cara berpergian dari kota A ke C melalui kota P adalah sebagai berikut. Kita akan hitung.
Dari A ke P terdapat atau dapat dipilih dengan 3 cara, yakni ini 1, 2, dan 3. Berikutnya, dari P ke C ada 4 cara, yakni 1, 2, 3, dan 4. Nah, berikutnya dari A ke C melalui kota P ada 3 kali 4 cara, maka totalnya ada 12 cara. Nah, berikutnya adalah dari A ke Q. A ke Q ada 2 cara. Ada 2 cara. Sedangkan dari Q ke C ada 5 cara. Kita lihat dari A ke Q 1, 2, ada 2 cara. Sedangkan dari Q ke C ada 5 cara, yakni 1, 2, 3, 4. Kita tambahkan di sini 5. Ya, 5 cara. Sehingga dari A ke kota C dengan melalui kota Q, yakni ada 2 kali 10 sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10 cara. Berikutnya, cara yang ditempuh bepergian dari A menuju C, cara yang ditempuhnya dari kota A ke C melalui P atau Q totalnya adalah 12 ditambah 10 sama dengan 22 cara. Nah, dari contoh tersebut kita akan membuat sebuah dalil di mana jika peristiwa pertama dapat terjadi sebanyak n ke 1 cara berlainan, diikuti peristiwa kedua dapat terjadi sebanyak n kedua cara berlainan, kemudian peristiwa ketiga dapat terjadi sebanyak n ketiga cara berlainan, dan seterusnya, maka banyaknya kejadian n peristiwa adalah n ke 1, n kedua, dan n ketiga titik cara.
Itu dalilnya, yakni peristiwa pertama masuknya adalah n ke 1, cara yang berlainan. Yang kedua n ke 2, yang ketiga n ke 3. Maka n ke n maka kita akan menemukan sebuah dalil di mana n peristiwa adalah n ke 1, n ke 2, n ke 3, titik-titik n cara. N cara maksudnya n yang cara ke n. N ke n. Baik, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan permutasi. Permutasi terdiri dari pertama adalah faktorial, di mana untuk setiap bilangan asli n, maka n faktorial didefinisikan sebagai n faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali titik-titik-titik x n min 2 kali n min 1 kali n. Maka ketika kita mengetahui n faktorial adalah 3, n adalah 3 faktorial, itu artinya adalah 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6. Jika 5 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 sama dengan 120, di mana ketentuannya adalah 1 faktorial sama dengan 1 dan 0 faktorial sama dengan 1. Berikutnya kita akan masuk ke definisi permutasi. Permutasi K unsur yang diambil dari n unsur yang tersedia atau tiap unsur itu berbeda adalah susunan dari unsur itu dalam suatu urutan di mana R lebih kecil atau sama dengan n banyaknya permutasi K unsur yang diambil dari n unsur, sehingga dapat ditulis dalam notasi permutasi P dengan banyaknya n unsur, batas atas adalah n, dan permutasi K unsur yang diambil dari n unsur yang di atas sama dengan n faktorial dikurangkan n min K unsur faktorial. Dan jika K sama dengan N, maka P unsur dan N baris bawah N sama dengan N faktorial. Kita akan mengambil sebuah contoh. Berapakah banyak permutasi dua huruf yang diambil dari huruf A, B, C, D, dan E?
Dengan menggunakan aturan perkalian, banyak susunan yang mungkin seluruhnya adalah, kita lihat, P hurufnya ada berapa? Yang ditanya adalah permutasi dua huruf. Yang ditanya, kita ambil permutasi dua huruf. Unsurnya adalah 5. Unsurnya 5 huruf, yakni A, B, C, D, E. Maka penyelesaiannya adalah P N, jumlah unsurnya adalah 5. Ini yang dicari adalah permutasi K dari unsur N, yaitu 2. Ini. Maka penyelesaiannya adalah 5 faktorial dibagi 5 dikurangkan 2 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 dibagi 1 kali 2 kali 3 sama dengan, kita coret, kita ganti bolpennya, maka hasilnya adalah 4 kali 5 sama dengan 20 buah. Berikutnya adalah susunan 2 huruf dari 5 huruf tersebut. Susunan dua huruf dari 5 huruf tersebut adalah A, B, A, C, A, D, A, E, B, A, B, C, B, D, B, E, C, A, C, B, C, D, C, E, D, A, D, B, D, C, D, E, E, A, E, B, E, C, dan E, D. Maka dengan diagram pohon permutasi di atas dapat disajikan sebagai berikut. Kita lihat pohon permutasinya. Ini huruf pertama, huruf kedua, susunan 2 huruf. A,
sini huruf keduanya adalah huruf pertama adalah A dan huruf kedua adalah B, C, D, dan E. Maka kita garis sini. Susunannya adalah AB, AC, AD, dan AE. Berikutnya B, huruf pertamanya adalah B, maka huruf keduanya adalah A, C, D, dan E. Maka susunannya adalah BA, BC, BD, dan BE. Berikutnya adalah C, maka huruf keduanya adalah A, B, D, E. Maka susunannya adalah CA, CB, CD, dan CE. Berikutnya adalah D, A, B, C, dan E. Maka susunannya adalah DA, BA, DA, DB, DC, dan DE. Dan yang terakhir adalah E, dimana huruf keduanya adalah A, B, C, dan D. Maka susunannya adalah EA, EB, EC, dan ED. Baik, demikian untuk pertemuan sesi ini. Adapun pertemuan sesi berikutnya adalah kita akan membahas dengan kombinasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.